Oke, pada kali ini kita akan mempelajari keterkaitan metabolisme. Sebelumnya kita sudah mempelajari metabolisme makromolekul karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari keterkaitan metabolisme antara karbohidrat, protein, dan lemak itu pada kondisi feed state, fasting state, dan starvation. Nah, kita akan memulainya dari kondisi feed state. Kondisi feed state ini adalah kondisi eh, metabolisme makanan pada saat setelah kita makan. Nah, eh, kita ingat bahwa pada saat kita memakan makanan yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, maka ketiga jenis sumber makanan ini akan diproses pada pencernaan kita, baik itu dari mulut sampai nantinya ke usus halus dengan cara yang berbeda-beda. Nah, bagaimana proses pencernaannya ini sudah kita pelajari pada materi pencernaan makanan. Nah, sekarang kita melihat atau fokus kepada uh, usus halus, makanan pada usus halus. Nah, protein pada usus halus itu hanya dapat diserap dalam bentuk monosakaridanya, yaitu asam amino, sedangkan karbohidrat dapat diserap dalam bentuk monosakaridanya seperti glukosa, fruktosa, galaktosa, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini kita hanya fokus dalam membahas mengenai glukosa saja. Nah, kemudian juga lipid atau trigliserida itu dapat diserap dalam bentuk gliserol dan asam lemak, namun gliserol dan asam lemak ini diserap dalam bentuk silomicron. Nah, seperti apa silomicron itu juga kita sudah bahas pada materi pencernaan makanan. Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ketika protein sudah dikonversi menjadi asam amino dan karbohidrat sudah dikonversi menjadi monosakaridanya, maka dapat diserap oleh hepatic portal pain di sini. Di mana hepatic portal pain ini adalah sistem peredaran darah yang membawa semua nutrien ini masuk ke dalam sel hati. Jadi nanti di sini ini usus. Jadi nanti ketika diserap ini, ketika diserap ke dalam hepatic portal pain, jadi asam amino kemudian uh, monosakarida itu akan diteruskan kepada sel hati. Jadi dia akan dibawa ke hati, kemudian akan dibawa ke dalam sel hati. Nah, di sel hati inilah tempat pertama proses pengolahan asam amino dan glukosa. Nah, berbeda halnya dengan gliserol dan asam lemak yang dalam bentuk silomicron tersebut, mereka itu akan diserap dan masuk ke dalam uh, sistem limfosit. Jadi ke dalam lymphatic system ini, jadi dia diserap, kemudian lymphatic system ini akan mengalirkannya ke seluruh darah. Jadi dia tidak ke hati dulu, jadi dia ke seluruh darah, seluruh tubuh. Nanti, maaf bukan seluruh darah, seluruh tubuh. Nanti setelah dia masuk ke seluruh tubuh dan diedarkan ke seluruh tubuh, barulah nantinya ujung akhirnya dia masuk ke dalam liver. Nah, inilah sebabnya kenapa pada saat kita makan itu yang diproses terlebih dahulu atau yang kita dapatkan energi lebih cepat itu adalah bentuk energi dalam bentuk monosakarida, bukan dalam bentuk lemak. Jadi ketika kita makan itu energi yang kita dapatkan itu berasal dari eh, monosakarida atau glukosa. Jadi setelah 1 jam jika kita hanya memakan atau intake diet dalam bentuk glukosa, contoh kita hanya meminum air gula, itu nanti setelah 1 jam lebih kita akan merasa lapar.
Nah, disinilah kelebihan dan kelemahan dari sumber diet glukosa ini. Dia cepat diproses, dia cepat kita mendapatkan energi, namun sayangnya dia juga memiliki keterbatasan, yaitu dia eh, yang pertama itu energi yang dihasilkannya itu tidak terlalu banyak, yang kedua dia itu hanya bisa bertahan tuh dalam waktu yang singkat. Sedangkan berbeda halnya dengan lipid, lipid ini dia dialirkan dulu ke dalam seluruh tubuh, kemudian barulah nantinya dia di metabolisme. Nah, inilah yang membuat lipid itu nantinya lama kita menghasilkan energi dari lipid. Nah, disinilah kekuasaan Tuhan sebetulnya memberikan bahwa jika kita butuh sesuatu instan, energi instan, maka kita diberikan jalur, yaitu jalur metabolisme glukosa. Nah, nanti ketika kita membutuhkan energi dalam waktu yang panjang, disinilah berperannya lipid tersebut. Makanya kita pada saat makan itu disarankan untuk memakan yang lengkap, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, sehingga protein dapat berfungsi untuk pembentukan asam amino, kemudian karbohidrat untuk penghasil energi pertama. Jadi kita tidak masuk ke dalam posisi fasting atau merasa agak lapar, tapi kita dapat menghasilkan energi itu dari glukosa. Nah, ketika glukosa ini tidak ada lagi, maka nanti energi itu akan dikonversi dari gliserol dan asam lemak ini. Nah, inilah fungsinya kenapa lemak itu eh, terdegradasi atau termetabolismenya itu lama, sehingga karena agar tubuh kita tetap memiliki cadangan energi sebetulnya. Nah, kemudian kita lihat, kita asumsikan bahwa asam amino kita dan glukosa kita dari portal vein sudah dibawa ke dalam sel hati. Jadi nanti ketika dia dalam sel hati, asam amino ini akan digunakan untuk pembentukan protein-protein yang dibutuhkan oleh hati. Dan kemudian asam amino ini juga nantinya akan dibawa kembali ke dalam peredaran darah menuju jaringan-jaringan atau organ-organ lainnya seperti adipos, otot, dan sel hati untuk pembentukan protein-protein yang dibutuhkan pada jaringan tersebut. Nah, kemudian kita lihat glukosa. Nah, di sini kita catat ya bahwa asam amino pada tahap pertama dia tidak menghasilkan energi apa-apa karena dia dikhususkan untuk sintesis protein. Nah, kemudian di hati, glukosa itu jika tidak dibutuhkan, maka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, proses ini kita sebut dengan glikogenesis. Kemudian, pada saat kita membutuhkan energi, maka glukosa ini akan dikonversi menjadi pirufat. Nah, pada proses konversi ini kita sebut dengan jalur glikolisis, itu kita menghasilkan sedikit energi dalam bentuk ATP, sedikit. Kemudian, bagaimana caranya menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak? Maka jawabannya adalah pirufat ini harus dikonversi menjadi asetil-CoA. Di dalam mitokondria, asetil-CoA ini masuk ke dalam siklus TCA. Nah, pada siklus TCA ini dihasilkanlah energi dalam bentuk ATP dan bentuk-bentuk lainnya, dan CO2 sebagai senyawa sampingannya. Nah, energi-energi dalam bentuk yang bukan ATP, baik yang dihasilkan pada proses glikolisis maupun pada proses siklus TCA ini harus dikonversi menjadi ATP agar dapat bisa digunakan oleh tubuh. Nah, pada siklus TCA ini kita menghasilkan banyak sekali hidrogen. Nah, kemudian hidrogen ini akan keluar dari membran mitokondria melalui protein membran dan dibantu oleh masuknya oksigen.
Jadi dengan masuknya oksigen, maka nanti keluarlah proton. Jadi proses ini terjadi bersamaan. Proses keluarnya proton dari membran, kemudian masuknya oksigen eh, melalui dan kemudian terjadilah transport elektron beberapa tahap, maka nanti ujung akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya energi dalam bentuk ATP. Nah, proses inilah yang kita sebut dengan fosforilasi oksidatif. Nah, detail penjelasan mengenai fosforilasi oksidatif kita sudah bahas pada materi metabolisme karbohidrat. Nah, kemudian pada proses ini kita banyak menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana jika kita tidak memiliki cadangan oksigen? Contohnya pada saat kita melakukan olahraga lari sprint 100 meter. Nah, pada olahraga ini kita membutuhkan energi dalam jumlah yang banyak. Namun sayangnya oksigen yang ada di dalam tubuh kita jumlahnya terbatas. Nah, di awal kita olahraga sprint ini, kita tetap akan melakukan proses konversi gula menjadi purufat sampai nanti energi membentuk ATP pada tahap ini. Karena kita masih memiliki cadangan oksigen yang di dalam darah kita. Nah, namun ketika suatu saat nanti pada suatu titik tertentu kita tidak lagi punya oksigen di dalam tubuh, maka nantinya proses ini sudah tidak dapat lagi terbentuk. Jadi nanti pirufat itu akan dialihkan ke jalur yang lain yaitu pembentukan asam laktat. Nah, eh, jadi semua glukosa akan dibentuk asam laktat, jadi energi kita itu hanya pada proses glikolisis. Dan kemudian darah kita juga akan mengalami proses konversi menjadi pirufat menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Kemudian pirufat ini nanti akan dikonversi menjadi asam laktat. Ketika glukosa di dalam darah kita sudah tidak memungkinkan untuk ketersediaan atau untuk pembuatan energi, maka disinilah peran glikogen yang ada pada otot. Jadi otot itu melepaskan glikogen, mendegradasi glikogennya membentuk glukosa. Kemudian glukosa pada otot ini akan nantinya dikonversi menjadi pirufat dan yang menghasilkan energi, dan kemudian pirufat ini akan dikonversi kembali menjadi asam laktat. Nah, kemudian asam laktat ini akan dibawa ke dalam aliran darah. Di dalam aliran darah, kemudian asam laktat ini akan dibawa ke dalam liver pada saat masa resting, yaitu pada saat nantinya ketika kita sudah selesai olahraga, itu nanti asam laktat ini akan dibawa ke dalam darah, kemudian proses pembentukan asam laktat membentuk glukosa akan terjadi. Nah, glukosa yang ada di dalam liver ini akan kembali dibawa ke dalam aliran darah dan untuk menstabilkan jumlah glukosa yang ada di dalam darah, dan kemudian sisanya nanti akan disimpan kembali dalam bentuk glikogen di dalam otot. Nah, proses konversi glukosa menjadi asam laktat kemudian dibawa ke darah, kemudian darah membawa lagi ke liver atau hati, hati membawa lagi ke darah, darah membawa lagi ke otot. Proses ini kita sebut dengan siklus Cori. Nah, lebih detailnya nanti saudara dapat melihat pada materi metabolisme karbohidrat. Nah, kemudian di samping siklus Cori, glukosa juga dapat masuk ke dalam jalur penyimpanan glikogen di dalam hati. Nah, proses ini kita sebut dengan gluconeogenesis. Nah, pada tahap berikutnya, kita tadi sudah berbicara mengenai glukosa di dalam liver, kemudian bagaimana karbohidrat juga dari otot dikonversi menjadi glukosa. Kemudian sekarang kita akan berbicara mengenai glukosa di dalam otak dan jaringan adipos. Nah, di dalam otak, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa liver itu adalah jaringan pertama sebetulnya yang
dapat mengakses glukosa ini. Nah, kebanyakan glukosa itu sebetulnya tidak di metabolisme di dalam hati, tetapi di metabolisme di organ-organ lain yang membutuhkan energi. Nah, salah satunya itu adalah otak. Nah, otak itu uh, adalah sel yang sangat eksklusif. Jadi dia itu hanya mau mengkonversi uh, glukos, dia itu hanya mau energi dalam bentuk ATP yang berasal dari glukosa. Jadi dia tidak mau uh, jenis energi yang berasal dari gliserol. Jadi glukosa ini adalah satu-satunya intake diet yang digunakan oleh otot pada saat adanya ketersediaan gula di dalam darah kita. Nah, kemudian gula atau glukosa juga dibawa ke jaringan adipos. Di dalam jaringan adipos prosesnya sama, glukosa itu dikonversi menjadi pirufat dan kemudian asetil-CoA dan kemudian asetil-CoA masuk ke dalam jalur TCA. Jadi kita dapat menghasilkan energi pada jalur glikolisis dan siklus TCA dan fosforilasi oksidatif untuk kinerja sel pada jaringan adipos. Nah, jika tidak digunakan, glukosa ini akan dikonversi menjadi gliserol fosfat dan kemudian dikonversi kembali menjadi lemak. Nah, disinilah sebetulnya kita harus hati-hati bahwa sebetulnya lemak yang ada di dalam tubuh kita itu tidak hanya berasal dari lemak yang kita makan. Nah, lemak itu juga dapat berasal dari konversi gula menjadi lemak. Makanya, kalau kita makan gula dalam jumlah yang berlebihan, pastinya nantinya itu akan dikonversi menjadi lemak jika tubuh kita tidak membutuhkan energi lagi. Ingat, ketika tubuh tidak membutuhkan energi, maka semuanya akan dikonversi atau disimpan. Nah, simpanannya bisa dalam bentuk glikogen yang disimpan dalam otot atau disimpan dalam bentuk lemak yang disimpan di dalam jaringan adipos. Makanya tidak tepat bahwa kalau ingin mengurangi lemak maka hentikanlah intake lemak di dalam tubuh. Jadi kita cukup makan karbohidrat saja. Itu salah sebetulnya karena karbohidrat juga bisa membentuk lemak di dalam jaringan adipos. Kemudian kita masuk kepada jalur lain. Di sini kita bisa melihat bahwa pada maksudnya asam amino itu tadi kita sudah jelaskan bahwa asam amino ini akan kita gunakan untuk pembentukan protein. Nah, baik itu di otak, adipos, atau otot, dan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, jika asam amino ini tidak digunakan atau tidak dibutuhkan, dia dapat dikonversi menjadi pirufat dan kemudian dia juga dapat dibuang melalui siklus urea. Ingat, ini adalah proses terakhir. Jika dia tidak dibutuhkan lagi oleh seluruh tubuh, maka dia akan dibuang melalui siklus urea atau dikonversi dalam ke jalur pirufat. Nah, sekarang kita masuk kepada jalur makanan yang lain yaitu gliserol dan asam lemak. Seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa gliserol dan asam lemak ini masuk dulu dia ke seluruh tubuh, dia dialirkan dulu ke seluruh tubuh, kemudian nanti barulah akhirnya dia nanti sampai ke liver atau ke hati. Nah, nanti ketika dia sampai di hati, dia akan dikonversi, bukan dikonversi, tapi dia akan dipecah-pecah. Jadi dari silomikron itu nanti dia akan dikeluarkan dalam bentuk gliserol dan asam lemak. Dan nanti gliserol ini akan dapat dikonversi menjadi pirufat. Nah, pirufat ini nanti dapat masuk ke dalam jalur TCA seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian asam lemak juga dapat nantinya membentuk asetil-CoA. Nah, proses ini juga sudah kita jelaskan pada
metabolisme lipid, yaitu proses beta oksidasi. Silakan dilihat kembali materi tersebut. Nah, kemudian akan dihasilkan energi kembali. Nah, di sini kita akan menghasilkan dengan adanya gliserol dan asam lemak, kita akan menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak. Konversi asam lemak menjadi asetil-CoA ini akan menghasilkan energi, dan juga proses pada TCA itu sendiri juga menghasilkan energi, dan fosforilasi oksidatif ini juga akan menghasilkan energi. Jadi lemak itu sebetulnya sumber energi terbesar dari cadangan makanan kita. Jika kita tidak butuh energi lagi, dalam artian misalnya kita makan malam, kemudian kita makan makanan kita itu mengandung kadar lipid yang dalam jumlah yang cukup banyak, padahal kita makan itu misalnya jam 8, kemudian kita tidur jam 10. Nah, ketika dari jam 8 sampai jam 10 itu sebetulnya kita bisa menggunakan cadangan karbohidrat kita untuk energi yang kita butuhkan. Sehingga ketika trigliserida atau ketika lemak itu diproses di dalam hati, ternyata kita tidak perlu lagi untuk menghasilkan energi, karena kita hanya, dalam artian kita tidak perlu menghasilkan energi dalam jumlah yang banyak. Kita tetap butuh, tapi tidak dalam jumlah yang banyak. Sehingga nantinya proses siklus TCA ini tidak akan terbentuk. Nah, ketika proses siklus TCA tidak terbentuk, maka akan terjadilah penumpukan-penumpukan asetil-CoA. Nah, terus bagaimana jika asetil-CoA-nya menumpuk? Maka jika asetil-CoA ini menumpuk, maka akan terbentuklah nantinya keton bodies. Nah, nanti asetil-CoA ini akan dikonversi menjadi keton bodies. Nah, nanti proses pembentukan keton bodies ini sudah kita jelaskan pada metabolisme lipid. Nah, asetil-CoA ini juga dapat nantinya digunakan sebagai prekursor untuk pembentukan kolesterol, yang mana kolesterol ini sangat dibutuhkan untuk proses pembentukan garam empedu. Nah, kemudian inilah yang dapat kita ceritakan atau kita bahas mengenai keterhubungan antara metabolisme makromolekul secara umum pada posisi feed state atau pada posisi setelah kita makan. Nah, untuk melihat hubungan metabolisme pada saat kita fasting dan starvation atau sangat-sangat lapar, itu nanti silahkan dilihat pada video berikutnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.